Sugiarjo. Di sini saya sebagai sutradara, penulis ide cerita dan talent. Saya Tamara Tania Gunanda Putri, berperan sebagai Tamara. Saya Ahmad Nur Hidayat. Di film Vespa Buta ini saya sebagai Joni. Saya Mutia Dewi Novitasari, berperan sebagai Novi. Nama saya Muhammad Rizky Afidar Pratama. Di film Vespa Buta ini saya berperan sebagai Kiki. Saya Dista Setio Pamungkas. Film ini saya berperan sebagai Jepang. Dimana di film Vespa Buta itu Tamara sebagai pemeran utama yang dari dulu sudah berkeinginan untuk mengendarai Vespa, tapi tidak boleh sama kakaknya. Oh iya, siji maneh. Coba Vespaan tuh yo. Karena ada suatu alasan yang cukup mendalam, di mana pas Tamara sama Ari waktu kecil itu meninggal oleh bapak sama ibunya. Kebetulan insiden tersebut meninggalnya pakai Vespa. Oleh karena itu, sebagai kakak yang sangat menyayangi adiknya, si Ari tidak memperbolehkan Tamara untuk mengendarai Vespa. Tapi dengan keinginan yang tidak bisa dibendung oleh Tamara, akhirnya pada suatu hari si Ari pergi kerja ke Jakarta, itu dibuat kesempatan sama Tamara untuk secara diam-diam mengendarai Vespa. Karakteristik Tamara itu sendiri, tomboy, baperan, dan cuek. Tamara ini adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama kakaknya. Tamara ini punya hobi mengendarai Vespa, tetapi sama kakaknya ia dilarang. Berhubung Tamara ini ngeyel dan suka ngotot, akhirnya Tamara ini mengendarai Vespa tanpa pengalaman kakaknya. Karakteristik si Joni itu adalah sulit ditebak, cuek, sok cool, dan misterius. Awal si Joni ketemu dengan Tamara ketika si Joni menemukan Vespa yang telah hilang yang dimiliki oleh Tamara. Dan dari situlah awal pertemuan Joni yang menjadikan hubungannya semakin dekat. Novi itu dia antagonis sih menurutku, karena dia itu terlibat cinta segitiga dengan Joni dan Tamara. Sebenarnya ya Novi itu nggak suka-suka amat sama si Joni karena cuman pingin merusak hubungan Tamara dan Joni. Di film Vespa Buta ini dia mencintai Tamara, tapi Tamara itu dia udah menaruh hati ke Joni. Karakter dari Jepang ini misterius, sayang dengan adiknya, dan Suka mencuri. waktu itu dia mencuri Vespa. Dan lucunya Jepang ini nggak tahu kalau Vespa itu punyanya adiknya temennya Jepang. Di film ini juga menyajikan kisah cinta antara si Joni dan Tamara. Ya juga ada humornya, ada edukasinya. Kita juga menyajikan landscape Kota Malang. Hampir semua proses di film ini memang sulit. Ada kontrol jadwal, terus alat yang tidak mendukung, cuaca, apalagi di tahun 2020 ini kita kebetulan produksi mulai bulan kemarin yang ketetapan puasa ada COVID-19, jadi sangat menghambat untuk proses syuting Vespa Buta. Itu mungkin jadi suatu kesulitan yang dasar di proses film ini. Sebagai asisten sutradara, tentunya banyak kesulitan yang saya alami. Contohnya itu lupa naruh skrip di mana, karena kan skripnya banyak dari scene 1 sampai berapa itu kan semua tanggung jawabnya sutradara. Jadi kadang juga lupa naruh skrip di mana, lupa kasih tanggal. Terus kalau pas proses syutingnya itu kan setiap adegan ditangkap. Nah itu biasanya itu saya tuh lupa kalau posisi pemain terakhir itu posisinya lagi ngapain, dan itu kan biasanya
sutradara tanyanya ke Asrada. Nah itu kesulitannya. Kadang membantu teman-teman sebagai kameramen, dan yang paling utama saya di sini sebagai editor sih. Sebagai editor, gimana dipercaya sama Mas Ari dan semua tim produksi sama talent juga. Dan saya sebagai talent Rajol. Mbak Tamara yuk. Berani Mbak, suwe. Kalane ruwet kok nggak. Produksi ini membawakan 3 kamera, 3 tipe. Canon 100D, 600D, yang ketiga itu Sony A6000. Dan kalau tripodnya tripod foto biasa seadanya. Dan kalau buat follow ini tripod di pegang biasa, nggak pakai stabilizer, nggak pakai apa, yang penting nggak goyang, nggak derdek, itu bagus. Walaupun kami berada di belakang layar, tapi ikut canggung juga sih waktu ketemu orang-orang baru. Tapi ya itu menjadi pengalaman juga, jadi bisa bertemu orang baru dan juga kapan harus izin, kapan harus di sini. Sebagai lighting, saya sering menemui kesulitan, yaitu harus pintar-pintar mengatur cahaya sesuai arahan, karena di film Vespa Buta ini menggunakan lampu neon biasa, bukan menggunakan lighting profesional seperti orang-orang di film-film yang sudah menggunakan lampu otomatis itu. Film Vespa Buta kali ini menghadirkan original soundtrack karya kita sendiri. Gue enak-enak ngono, film ngono ya. Salah satunya judulnya Vespa Buta. Proses perekaman soundtrack Vespa Buta dilakukan di tempat yang sederhana, alat yang sederhana juga. Film Vespa Buta ini juga menampilkan solidaritas anak Vespa yang terkenal. Jargonnya satu Vespa sudah saudara, yang dimana kita anak Vespa itu kalau ketemu di jalan gimana, kalau komunikasinya gimana, kita menempatkan di film Vespa Buta. Arti dari film Vespa Buta sendiri, Vespa Buta yang saya maksud adalah Vespa yang tidak mengenal jenis kelamin, tidak tahu itu mungkin laki-laki, cewek, miskin, kaya, atau tua, muda. Selama kita para skuteris naik Vespa, kita semua adalah saudara. Ayo langsung melanggar. Ora apa-apa wis kon bae. Masih kok nek kon bae. Langsung rumah. Dari situlah judul dari film Vespa Buta ini tercipta. Pernah waktu itu tuh syutingnya itu balapan si Robi sama Tejo. Di situ saya sedang membantu teman-teman untuk mengambil gambar, dan karena balapan ya jadinya kan jalan terus ya. Nah itu tuh jalan ngikuti sampai kebablasan. Nah itu tuh sampai muter-muter kampung Karangbusuki ini. Nah itu tuh kayak ya kesulitan, tapi uniknya itu malah jadi cerita lucu sih kalau MC. Kesan saya sih Dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru, berakting. aslinya sih saya canggung di depan kamera, tapi saya sedikit memberanikan diri untuk tampil di depan kamera, walaupun ya itu banyak yang peletotan kalau pas acting. Yaitu ketika saya syuting dengan si Kiki, yang mana di dalam dunia nyata saya dengan Kiki itu adalah teman akrab yang setiap bertemu saya pasti bercanda dengan dia. Tetapi di adegan ini saya diharuskan bermusuhan dengannya, sampai-sampai menyebabkan saya harus bertengkar dengan si Kiki, memakan waktu antara 5-6 jam. Jadi kita start itu pukul 8 malam dan berakhir sampai pukul 1 pagi. Banyak sekali. Yang pertama nggak bisa acting, terus yang kedua nggak bisa Vespaan. Temenan deh.
Warni. Iya, disuruh guys. Yang menegangkan itu ketemu dengan orang luar, orang yang nggak pernah ketemu, terus diajak acting langsung dalam waktu itu juga. Sedangkan untuk film ini adalah pertama kali saya acting dan saya nggak ada background untuk main film. Adegan yang paling berkesan ya sesuai dengan ceritaku itu yang pertama ya aku main sama Mas No, jadi berjengan naik Vespa, terus tapi pas itu Tamara lihat, jadi kayak bikin Tamara itu kayak gitu loh tadi. Tapi aku pas lihat Tamara, jadi aku seneng aja lihat Tamara juga. Pas adegan marah-marah nih Tamara, jadi aku ketemu Tamara terus marah-marah Tamara. Padahal Tamara yang nggak ada waktu mukanya polos temen. Yang paling berkesan juga ya proses syutingnya itu sendiri di balik layarnya, proses balik layarnya, karena setiap syuting kan nggak selalu krunya bisa datang semua, bisa bantu-bantu. Jadi kalau misal krunya kurang itu ya berkesan aja, satu orang harus merangkap banyak pekerjaan gitu, kayak ya perhatiin skrip, terus jadi lighting, jadi clipper, terus jadi apa lagi ya, pokoknya banyak gitu. Kesannya ya proses syutingnya itu sendiri. Ada salah satu hal yang masih saya ingat, yaitu waktu scene tokoh utama Tamara menangis, waktu saya sebagai lighting, saya setrum sebagai lighting karena lampunya pakai bolam biasa, neon, bukan pakai jadi masih kolor kabel. Itu yang buat saya kesan kesetrumnya itu sungguh luar biasa itu. Suatu kendala yang besar tuh dimulai dari alat sih. Jadi kadang waktu ngedit sama Mas Ari juga sama Jidan itu kita udah ngedit sampai berjam-jam, ketika review nge-crash, cuma hitam, cuma suara, sampai sekarang itu blue screen, tapi alhamdulillah sih bisa terkendalikan. Dan kemarin file itu hilang, sampai aku sama Mas Ari itu bingung gimana caranya ngembaliin. Kalau ngembaliin file kan hilang kan harus di lokasi gitu kan biar kembali seperti ulang. Yang begini, aku nang preference di project itu, terus mana itu ini. Oh, cinta jenis isi. Ayo, terus mana nang C mana ini, nang C, nang Adobe itu, terus mana usaha aku kabeh, usaha kabeh mana lagi nang komon pisan tadi ini, terus di Rascal Pin usaha pisan. Dan alhamdulillahnya sekarang udah normal. Yang paling berkesan waktu kru kamera halangan hadir dan saya yang ditunjuk untuk menjadi kameramen. Adegan yang paling berkesan pertama waktu fight sama Joni. Yang kedua waktu saya mengakui kalau saya yang mencuri Vespa adiknya Ari. Itu menurut saya paling the best lah. Yang terutama dari teman-teman kru Jajari TV itu, aduh, boys, mereka di sini nggak ada background sama sekali di dunia perfilman, termasuk saya. Kita di sini semua belajar dari nol. Apalagi kita swasembada ya, nggak ada yang danai. Kita urunan untuk semuanya. Kita sama-sama belajar, sama saling mengisi, tetap semangat meskipun banyak kekurangan. Kesannya apa mas? Berkesan angkon itu loh. Oh, itu pengalaman. Mulai aku biasanya tangisnya awan, terus syuting aku setengah isu. pancet aja. Saya mewakili keluarga besar Sajana TV mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Tuhan Yang Maha Esa, orang tua kita yang mendukung proses perjalannya syuting Vespa Buta, dulur-dulurku semua yang ada di kru Sajana TV, dan semua teman-teman skuteris seluruh Indonesia, terutama skuteris Malang, dan
tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semua pihak-pihak yang telah mendukung berjalannya proses film Vespa Buta, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan semoga di tahun depan Sakjane TV bisa berkarya lagi. Jangan lupa untuk menonton film Vespa Buta di channel Sakjane TV. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Anda di sini berperan sebagai apa? Rodi.